Overpopulation dan overconsumption memberikan hubungan timbal balik manusia dan lingkungan yang semakin buruk. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan kegiatan konsumsi dan mendorong adanya polusi yang berasal dari limbah. Sebab, dalam prosesnya, sebelum terjadi kegiatan konsumsi, pasti ada proses produksi yang memerlukan tenaga, energi, serta kemudian menghasilkan limbah yang berujung pada kerusakan lingkungan. Pakaian memang merupakan kebutuhan primer manusia. Sayangnya, keberadaan industri mode atau fashion kerap membuat pakaian menjadi kebutuhan tersier, di mana seringkali masyarakat memiliki keinginan untuk membeli pakaian hanya karena mode yang terus berganti. Masyarakat akan lebih mudah mengkonsumsi produk-produk fashion yang sedang populer dan kerap kali tidak sadar akan kegiatan konsumtif yang ditimbulkan karena cepatnya pergantian tren fashion secara global. Karenanya, istilah fast fashion semakin familiar di masyarakat. Fast fashion didefinisikan sebagai fenomena dalam industri fashion di mana proses produksi dipercepat untuk menghasilkan tren berbusana yang terjangkau di pasar. Menurut World Bank, 20% pencemaran air berasal dari pewarna tekstil. Sungai Citarum di Bandung menjadi salah satu korban dari pencemaran yang berasal dari pabrik tekstil tersebut. Selain itu, tekstil polyester sangat membutuhkan minyak dalam proses pembuatannya. Padahal, kurang lebih 90% pakaian yang terjual di US terbuat dari katun dan polyester. Bahan tekstil rayon dan viskos membabat hutan yang akhirnya hanya dipergunakan 30%-nya saja. 70% sisanya akan menjadi limbah. Selain dari kerugian produksi, industri fast fashion juga menciptakan tumpukan sampah yang sudah tidak digunakan. Dengan pola konsumsi yang ada sekarang, pakaian tersebut hanya digunakan kurang dari 3 kali. Faktanya, dari total baju yang diproduksi, 87% berujung ke tempat pembuangan. Bila fast fashion yang tidak menggunakan bahan berkelanjutan terus berlanjut, maka akan semakin cepat berkurangnya mineral bumi yang digunakan, semakin cepat pula pencemaran air, serta semakin banyaknya jumlah pakaian yang dibuat yang berujung di tempat sampah. Adanya gerakan slow fashion cukup menginisiasi eco fashion. Slow fashion merupakan proses manufaktur pakaian secara etis dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Kesadaran memilih gaya berbusana juga perlu dipertimbangkan oleh masyarakat. Bukan sekedar menakar sisi estetis dan tren ketika mengkonsumsi produk fashion, tetapi juga dengan sadar mempertimbangkan isu sosial dan lingkungan yang ada di baliknya. Beberapa alternatif yang menolak tren fast fashion adalah tren thrifting, atau membeli baju bekas. Dan banyak upaya individual pula di sosial media seperti pre-love, yaitu menjual barang pribadi yang sudah tidak dipakai. Bukan hanya dari pihak konsumen saja, tapi perlu bagi perusahaan tekstil mendapatkan evaluasi dan audit perdagangan yang adil dan berstandar produksi. Adanya sertifikasi yang terlibat dalam proses perdagangan ramah lingkungan akan sangat mendorong kesehatan rantai supply. Selain itu, negara juga memiliki andil penting dengan kebijakan dan peraturannya dalam mengurangi bahaya kesehatan lingkungan global yang terkait dengan fast fashion. Jadi, sesederhana berpakaian saja bisa berdampak bagi bumi dan ekosistem di dalamnya. Karena itu, setiap tindakan yang kita lakukan seharusnya dipertimbangkan apakah dampak yang dihasilkan akan baik atau buruk. Kalau bukan kita, siapa lagi?